pemalsuan untuk pernikahan. Ya saya mengikuti suami saya bahwa memang pernikahan itu dibikin oleh Bapak Kolonel Kraman Yagus kepada Jasinga kalau nggak salah waktu itu ya. Saya kan tidak paham. Sekarang Dokter Gigi Irianti tahu apa sih? Itu kan statement dari suaminya, suami saya gitu, bahwa tidak ada pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, buat apa Kolonel Kraman Yagus bikin gugatan pembatalan nikah? Ada pressure tersendiri gitu loh kalau untuk Abu Ungu sendiri itu. Karena ya saya banyak yang saya pikirkan, wah nanti gimana nih lagunya gini. Kalau ini kan ya saya udah suka lagunya, Lita suka nggak? Misalnya gitu kan, yang klien apa? Yang ya, anggap klien saya suka nggak? Suka udah, saya kerjain maksimal udah. Saya nggak ada beban lagu ini nanti laku atau tidak gitu loh. Yang penting saya suka karena saya nggak mau ngasih lagu yang saya nggak suka. Dengan banyaknya pekerjaan di luar band ungu, tidakkah Pasha mengalami kendala? Tidakkah pula kegiatannya ini justru berbenturan dengan kesibukan band ungu yang ekstra padat? Bagaimana ia mensiasati agar band ungu dan kegiatannya di belakang panggung tidak tumpang tindih? Malah saya kadang-kadang suka gini, justru kebalik. Begitu saya bikin kok bagus ya, apa buat ungu aja kan? Kadang-kadang suka gitu, oh, apa buat ungu aja kali ya. Tapi ya itulah apa namanya, ada dilema lagi di situ gitu kan. Ungu stok lagunya ada 100 lebih. So, kalau kalau di ungu kan saya sudah wajib ya, maksudnya untuk kalau ini kan memang beda kalau kita buat orang kan pesanan ceritanya kan begitu. Ah bikinin dong, oke kita bikinin, kita luangin waktu apa sehari 2 hari lah buat mikir. Kalau ungu kan sambil misalnya hari ini kita launching album baru. Nah bulan depan kita udah bikin lagi buat yang tahun depan lagi. Dengan cara yang tak disangka-sangka, Elizabeth Agatha Priscilla Sukamto, personil girl band Blink yang akrab disapa Priscilla, bergalang duka. Liburan yang semestinya menghadirkan tawa justru berbuah air mata. Sang ayahanda tercinta mendiang Sukamto menghembuskan nafasnya yang terakhir saat menikmati liburan bersama rekan-rekannya di daerah Cimacan, Bogor, Jawa Barat. Kesedihan Priscilla semakin berbalut pilu ketika sang ayah meninggal tanpa sebab yang jelas. Bahkan sang ayah ditemukan tak lagi bernyawa di dalam kamar tempatnya menginap sekitar pukul 9 malam Rabu kemarin. Dari Cimacan, Puncak, Jawa Barat, jenazah mendiang dibawa langsung ke Jakarta dan sekitar pukul 3 dini hari, jenazah tiba di rumah duka di Rumah Sakit Karolus, Jakarta Pusat. Kebetulan ini dia mau istirahat, hari Selasa kita berangkat ke Cipanas. Ya sudah, itu yang buat saya itu kenangan yang nggak bakal lupa itu. Karena biasa sih ngobrol-ngobrol biasa gitu. Sip, mantap. Dia malah ngomong begitu. Saya nggak sangka, malah saya pikir dia tuh tidur. Jadi kira-kira jam 6 gitu ya, dia masuk kamar kan. Saya lihat kok tidurnya nyenyak barangkali gitu. Sampai kira-kira setengah 9 lah gitu. Belum dibangunin itu. Kira-kira dia berangkatnya itu setengah 9 lah. Air mata Priscilla dan keluarga menyiratkan betapa mereka benar-benar kehilangan sosok yang dicintai. Apalagi mendiang Sukamto pergi dengan cara yang tak disangka-sangka. Dan justru di saat almarhum larut dalam keceriaan menikmati liburan bersama para sahabat. Dan tak ayal, hal ini membuat Priscilla dibebat rasa tak percaya dengan kepergian sang ayahanda yang begitu tiba-tiba. Dia tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau dia sakit. Orang hanya melihat fisik saya aja, saya nggak sakit. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan ketabahan. Saya sendiri mendoakan supaya diterima di tempat yang paling layak untuk dirinya. Karena saya tahu beliau adalah orang yang paling baik dan taat.
Pemirsa, di saat Priscilla Bling larut dalam duka atas tutup usianya sang ayah tercinta, di sisi yang berbeda ada polemik dalam rumah tangga Kolonel TNI Yakraman Yagus yang tak berkesudahan. 3 wanita yang berada di sekelilingnya, Citra KDI, Dr. Gigi Irianti, juga Tio Lisnawati, kini terus berseteru untuk memperdebatkan status mereka sebagai istri sah sang kolonel. Dan tidak lagi soal isi hati, ketiganya pun terseret dalam pusaran pencemaran nama baik serta dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan. Saat Citra KDI mengaku bahwa ia adalah istri yang sah dari Kolonel Yakraman, maka Dr. Irianti menyebut itu sebagai tipuan belaka. Sang kolonel pun telah mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Cibinong yang kini tengah diproses. Lantas, siapa sesungguhnya yang tengah memutarbalikkan fakta? Saya sedihnya karena kalau si perempuan pedandut ini kami secara keluarga kami nggak ada urusan karena memang kami tahu itu hanya pengakuan yang dibuat-buat. Tetapi kalau terkhusus ke Ibu Tio Lisnawati ini kami sekeluarga kenapa kami datang, ini mertua saya, ibu kandung suami saya, kenapa kami datang karena kami prihatin terhadap anak-anak. Kalau ke Dr. Gigi Irianti mengaku di kesatuannya bagaimana? Itu dia maju mundur kena. Sedangkan memang itu yang terjadi. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami seperti itu. Kalau seandainya di situ saya pemasuhan untuk pernikahan, ya saya mengikuti suami saya bahwa memang pernikahan itu dibikin oleh Bapak Kolonel Yakraman Yagus kepada Jasinga kalau nggak salah waktu itu ya. Saya kan tidak paham. Sekarang Dr. Gigi Irianti tahu apa sih? Itu kan statement dari suaminya, suami saya, gitu, bahwa tidak ada pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, buat apa Kolonel Yakraman Yagus bikin gugatan pembatalan nikah? Citra sendiri berkeyakinan bahwa apa yang ia jalani dengan Kolonel Yakraman adalah pernikahan murni. Namun dari polemik ini, Dr. Irianti dan Citra juga terlibat perselisihan tentang dugaan penganiayaan dan tindak kekerasan. Saat sidang pembatalan pernikahan mereka digelar, ada perselisihan hingga aksi cakar-cakaran pun tak dapat dihindarkan. Bahkan menurut Dr. Irianti, ialah yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Citra KDI. Lalu, siapa yang menganiaya dan siapa pula yang teraniaya? Mengapa kedua pihak ini sama-sama merasa menjadi korban? Luka saya beberapa saat pada saat kejadian. Karena luka ini sampai saya 10 hari tidak bisa melakukan aktivitas sebagai seorang dokter. Karena ada bengkak sehingga rada tremor gitu. Itu saya serahkan semuanya ke tim kuasa hukum saya. Jadi saya tidak bisa berbicara di sini panjang lebar. Takutnya saya salah-salah berkata, soalnya yang namanya hukum itu tidak boleh asal-asalan berbicara. Dan hal itu kami sudah laporkan ke Polres Cibinong dan sudah dilakukan pemeriksaan bahkan sampai kepada rekonstruksi. Ikut nggak? Apa sih mentang-mentang ada polisi kesempatan. Udah, Bu. Belum lagi ada titik temu dari silang pendapat Dr. Irianti dan Citra KDI, mantan istri Kolonel Yakraman Yagus, Tio Lisnawati, muncul dengan pengakuan bahwa perceraiannya dengan sang Kolonel TNI tidak dapat diproses sesuai prosedur. Merasa tidak terima dengan pengakuan ini, Dr. Irianti pun membawa sejumlah bukti, mulai dari putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi yang mensahkan perceraian mereka, hingga bukti perceraian dari Kesatuan TNI. Lalu, apa yang membuat Tio Lisnawati mengaku bahwa dirinya tidak diceraikan dengan mekanisme yang berlaku? Saya tidak pernah diproses cerai sesuai dengan peraturan Panglima TNI nomor 11/7 tahun 2007, peraturan Kasat tahun 2006, dan peraturan Ketua Umum Persit Kartika Chandra tahun 2005. Saya tidak pernah diproses sesuai peraturan itu tentang tata cara pernikahan, perkawinan, perceraian ataupun rujuk. Surat izin cerai ini surat izin cerai yang diterbitkan dari TNI AD, dan di sini kan bisa terlihat jelas siapa yang ini dalam surat izin ini tertulis
Nama lengkap Nyonya Tio Lisnawati Ehwawani Panjaitan, Bapak Wali S. Panjaitan. Ini penetapan putusan cerai dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Menguatkan putusan Verstek yang tadi dan menerima gugatan suami saya cerai. Jadi bisa dilihat di sini, menolak eksepsi termohon. Menyatakan pelawan dapat terima, menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar.